Selamat datang di Cerita Sicu. Tempat di mana kisah-kisah menarik, penuh makna, dan emosional hadir untuk menginspirasi, menghibur, dan menggugah hati. Setiap cerita memiliki pelajaran, setiap perjalanan membawa hikmah. Siap untuk menyelami kisah-kisah yang tak terlupakan? Mari kita mulai. Alia duduk di teras rumah, memandangi langit senja yang mulai berubah warna. Angin sore berhembus lembut, membelai wajahnya yang teduh. Sejak menikah dengan Reza 10 tahun lalu, hidupnya terasa lengkap. Pernikahan mereka bukan hanya sekadar ikatan suami istri, tetapi juga persahabatan yang penuh kasih. Reza adalah pria yang tenang, penuh tanggung jawab, dan selalu memperlakukannya dengan lembut. Setiap pagi, Alia bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan. Di meja makan, ia selalu menyiapkan kopi hitam untuk Reza dan segelas susu hangat untuk Nadia, keponakannya yang telah tinggal bersamanya sejak kedua orang tua gadis itu meninggal dalam kecelakaan tragis 5 tahun lalu. Nadia yang saat itu masih berusia 13 tahun sangat terpukul, dan Alia berusaha sekuat tenaga untuk mengisi kekosongan di hati gadis itu. "Tante, hari ini aku pulang agak telat ya. Ada tugas kelompok," kata Nadia suatu pagi sambil mengunyah roti panggangnya. "Jangan pulang terlalu malam, ya, sayang. Kalau sudah selesai, kabari tante biar aku jemput," ujar Alia sambil menuangkan teh ke dalam cangkirnya. Reza yang duduk di samping Alia hanya tersenyum. "Jangan merepotkan tante. Kalau sudah selesai, biar om yang jemput," katanya kepada Nadia. Gadis itu mengangguk sambil tersenyum, lalu melanjutkan sarapannya. Bagi Alia, kebersamaan seperti ini adalah kebahagiaan yang tak ternilai. Ia sangat menyayangi Nadia, memperlakukannya seperti anak sendiri. Gadis itu tumbuh menjadi remaja yang baik, penuh sopan santun, dan tidak pernah membuat masalah. Setelah sarapan, Reza berangkat ke kantor, sementara Alia mengurus pekerjaan rumah. Nadia pun berangkat ke sekolah dengan senyum di wajahnya. Setelah selesai dengan urusan rumah, Alia pergi ke pasar untuk membeli beberapa kebutuhan. Saat berjalan di lorong pasar yang ramai, ia bertemu dengan sahabat lamanya, Rina. "Alia, lama tak bertemu," sapa Rina dengan wajah ceria. "Rina, apa kabar?" Alia membalas dengan senyum hangat. Mereka berbincang sejenak, membahas kehidupan masing-masing. Rina yang sudah lama mengenal Alia mengagumi betapa harmonisnya rumah tangga sahabatnya itu. "Kamu benar-benar beruntung mendapatkan suami seperti Reza. Dia pria baik," ujar Rina. Alia mengangguk. "Iya, aku bersyukur setiap hari. Dia bukan hanya suami, tapi juga sahabat terbaikku." Sepulang dari pasar, Alia kembali sibuk di dapur, menyiapkan makan malam. Setiap hari, ia selalu berusaha memasak makanan favorit Reza dan Nadia. Begitu senja tiba, Reza pulang lebih awal dari biasanya. "Hari ini ada kejutan?" tanya Alia sambil tersenyum melihat suaminya masuk rumah lebih awal. Reza tertawa kecil. "Tidak juga. Aku hanya ingin lebih banyak menghabiskan waktu di rumah." Malam itu, mereka makan malam bersama. Nadia bercerita tentang tugas sekolahnya, sementara Reza sesekali menyela dengan candaan. Alia menikmati momen itu, merasa keluarganya sempurna. Ketika makan malam selesai, Alia dan Nadia duduk di ruang tamu, menonton drama kesukaan mereka. Reza yang awalnya ikut duduk, akhirnya memilih masuk ke kamar lebih dulu karena lelah. Nadia kemudian menyenderkan kepalanya di bahu Alia. "Tante, aku senang bisa tinggal di sini. Terima kasih sudah menyayangiku," ujar Nadia dengan suara lirih. Alia mengusap rambut keponakannya dengan lembut. "Kamu ini seperti anak tante sendiri. Aku tidak bisa membayangkan hidup tanpa kamu." Malam semakin larut, dan Alia pun masuk ke kamar. Reza sudah tertidur dengan napas teratur. Ia menatap wajah suaminya dengan penuh kasih, lalu berbaring di sampingnya, merasa bahagia dengan kehidupannya yang sekarang. Hari-hari berlalu dengan kebahagiaan yang sama. Alia tidak pernah membayangkan bahwa di balik semua kehangatan ini, ada sesuatu yang diam-diam merayap masuk dalam kehidupannya, sesuatu yang akan menghancurkan segala yang ia percaya. Hari-hari berlalu, tetapi ada sesuatu yang mulai terasa berbeda dalam rumah tangga Alia. Reza yang biasanya selalu pulang tepat waktu dan menemani makan malam bersama, kini semakin sering pulang larut malam. Awalnya, Alia tidak terlalu memikirkannya.
Ia memahami bahwa pekerjaan Reza di kantor memang sedang sibuk. Namun, kebiasaan itu terus berlanjut, bahkan semakin sering. Jika dulu Reza selalu memberitahu alasan keterlambatannya, kini ia hanya memberikan jawaban singkat, banyak kerjaan, atau terkadang bahkan tidak menjawab sama sekali. Alia berusaha menepis kegelisahannya. Ia mencoba berpikir positif, berusaha memahami bahwa mungkin ini hanyalah fase yang akan berlalu. Namun, bukan hanya sikap Reza yang berubah. Nadia pun mulai terlihat berbeda. Gadis yang biasanya ceria, selalu bercerita tentang sekolah dan teman-temannya, kini lebih sering mengurung diri di kamar. Tatapan matanya yang dulu penuh keceriaan kini lebih sering terlihat murung. Saat Alia menatapnya, Nadia justru mengalihkan pandangannya, seakan takut untuk berhadapan langsung. Suatu malam, Alia mendengar isakan tangis pelan dari kamar Nadia. Ia berdiri di depan pintu, hatinya berdebar. Perlahan, ia mengetuk pintu kamar itu. "Nadia, kamu baik-baik saja?" tanyanya lembut. Tidak ada jawaban. Hanya suara isakan yang semakin ditekan, seakan Nadia tidak ingin tangisnya terdengar. Alia mencoba membuka pintu, tetapi terkunci dari dalam. "Nadia, sayang, buka pintunya. Ada apa?" Alia menunggu, tetapi tetap tidak ada respon. Ia memutuskan untuk tidak memaksa. Ia tahu, jika Nadia belum siap bercerita, tidak ada gunanya mendesaknya. Namun, perasaannya tidak tenang. Ada sesuatu yang disembunyikan gadis itu. Pagi harinya, saat sarapan, Alia mencoba bersikap seperti biasa. Nadia duduk di seberang meja dengan kepala tertunduk, sesekali memainkan sendoknya tanpa benar-benar makan. Reza, seperti biasa, tampak sibuk dengan ponselnya. "Nadia, kamu tidak nafsu makan?" tanya Alia dengan lembut. Nadia mengangkat kepalanya sedikit, lalu menggeleng. "Aku nggak terlalu lapar, Tante." Alia memperhatikan wajah gadis itu. Ada lingkaran hitam di bawah matanya, seakan ia kurang tidur. Sesaat, ia ingin bertanya lebih jauh, tetapi suara Reza tiba-tiba memecah keheningan. "Aku mungkin pulang telat lagi malam ini," katanya sambil menyesap kopi. Alia menoleh ke arah suaminya. "Lagi? Kenapa sekarang kamu sering pulang malam, Mas?" Reza menaruh cangkirnya di atas meja. "Banyak kerjaan. Ada proyek baru yang harus diselesaikan secepatnya." Alia mengangguk pelan, meskipun hatinya tetap diliputi keraguan. Biasanya, jika ada proyek besar, Reza akan bercerita panjang lebar padanya. Tapi kali ini berbeda. Ia lebih sering diam, lebih tertutup, seakan ada sesuatu yang ia sembunyikan. Setelah sarapan, Nadia bergegas pergi ke sekolah tanpa banyak bicara. Alia memperhatikan punggung gadis itu hingga menghilang di luar pagar. Sekali lagi, perasaan tidak nyaman itu muncul. Ada sesuatu yang tidak beres. Malam harinya, Alia sengaja menunggu Reza pulang. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 11 malam, tetapi suaminya belum juga tiba. Biasanya, jika pulang terlambat, Reza setidaknya akan memberi kabar. Namun kali ini, ponselnya hanya berdering tanpa diangkat. Alia mulai gelisah. Ia duduk di ruang tamu, menatap pintu dengan perasaan campur aduk. Pukul 11:30, akhirnya pintu terbuka. Reza masuk dengan langkah pelan, tampak sedikit terkejut melihat Alia masih terjaga. "Kok belum tidur?" tanyanya. Alia bangkit dari duduknya. "Aku nunggu kamu, Mas. Kenapa kamu nggak ngangkat teleponku?" Reza menghela napas. "Maaf, tadi rapatnya lama, aku lupa ngecek ponsel." Alia mengamati wajah suaminya. Ada sesuatu yang aneh. Biasanya, meskipun lelah, Reza selalu menyempatkan tersenyum padanya. Tapi malam ini, ia tampak berbeda. Seakan ada sesuatu yang memberatkan pikirannya. "Mas, kamu baik-baik saja?" tanya Alia pelan. Reza mengangguk singkat. "Aku capek, mau langsung tidur." Tanpa menunggu jawaban Alia, ia berjalan menuju kamar dan menutup pintu. Alia hanya berdiri di tempatnya, merasa ada yang semakin menjauh antara dirinya dan suaminya. Di dalam kamar, Reza berbaring dengan punggung menghadap Alia. Biasanya, sebelum tidur, mereka akan berbicara tentang hari masing-masing,
berbagi cerita kecil sebelum akhirnya terlelap dalam kehangatan yang sama. Namun, malam ini, yang ada hanyalah keheningan yang menyiksa. Alia menatap langit-langit kamar, pikirannya dipenuhi berbagai pertanyaan. Apakah benar ini hanya soal pekerjaan? Atau ada sesuatu yang lebih besar yang disembunyikan Reza darinya? Dan kenapa Nadia juga berubah? Malam-malam berikutnya, Reza semakin sering pulang larut. Setiap kali Alia mencoba menanyakan, ia selalu memberikan jawaban yang sama, pekerjaan. Nadia pun semakin sering menghindarinya. Alia mulai memperhatikan bahwa setiap kali Nadia berpapasan dengan Reza di rumah, ekspresi gadis itu berubah. Ada ketegangan yang tidak biasa, sesuatu yang dulu tidak pernah ada di antara mereka. Suatu hari, Alia kembali mendengar tangis Nadia dari dalam kamar. Kali ini, ia tidak hanya mengetuk, tetapi mencoba membuka pintu langsung. Tidak terkunci. Alia masuk dan melihat Nadia duduk di lantai. Wajahnya tertutup kedua tangan, bahunya bergetar hebat. "Nadia, ada apa? Ceritakan ke tante," kata Alia sambil mendekat. Nadia menggeleng cepat, air matanya masih mengalir. "Gak ada apa-apa, tante. Aku cuma lagi sedih aja." Alia menarik nafas dalam, mencoba meredam kekhawatirannya. "Kamu bisa cerita apa saja ke tante. Aku di sini untuk kamu, sayang." Namun, bukannya menjawab, Nadia justru berdiri dan memeluk Alia erat. Isak tangisnya semakin kuat, tetapi ia tetap tidak mengucapkan sepatah kata pun. Alia hanya bisa membelai punggung gadis itu, meskipun hatinya semakin dipenuhi tanda tanya. Semakin hari, perasaan Alia semakin tidak karuan. Seakan ada sesuatu yang besar sedang terjadi di depan matanya, tetapi ia tidak bisa melihatnya dengan jelas. Ia mulai memperhatikan setiap detail kecil. Tatapan Reza yang kini sering terlihat kosong, cara Nadia menghindari keberadaannya, dan perasaan dingin yang perlahan merayapi rumah mereka. Alia tahu, ada rahasia besar yang disembunyikan di dalam rumah ini. Ia hanya belum tahu apa itu. Tapi satu hal yang pasti, ia akan mencari tahu. Apapun yang terjadi. Malam itu, setelah Reza tertidur, Alia duduk di tepi ranjang dengan ponsel suaminya di tangan. Ia tidak pernah memiliki kebiasaan mengecek ponsel Reza, karena selama ini ia percaya penuh pada suaminya. Namun, semakin hari, ada sesuatu yang mengusiknya. Perubahan sikap Reza yang semakin dingin, kebiasaannya pulang larut tanpa alasan yang jelas, dan yang paling mengganggu, ekspresi Nadia yang semakin hari semakin terlihat tertekan. Jari-jarinya gemetar saat membuka layar ponsel Reza. Untungnya, Reza tidak pernah mengganti kata sandi. Napas Alia tercekat saat membuka aplikasi pesan. Ia tidak tahu pasti apa yang sedang ia cari, tetapi sesuatu di dalam dirinya mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak benar. Matanya langsung tertuju pada satu kontak yang hanya diberi inisial N. Dadanya berdebar. Ia membuka percakapan itu, membaca satu persatu pesan yang masih tersimpan. "Aku takut. Jangan khawatir, aku akan bertanggung jawab. Tapi bagaimana kalau tante tahu? Aku akan mencari cara. Aku nggak bisa menyembunyikan ini lebih lama lagi." Alia menelan ludah. Hatinya berdetak begitu kencang hingga terasa menyakitkan di dadanya. Percakapan itu tidak panjang, tetapi cukup membuat pikirannya berputar-putar. Siapa? N? Apakah ini Nadia? Ataukah hanya seseorang dengan inisial yang sama? Ia ingin mengabaikan prasangka buruknya, tetapi setiap kata dalam pesan itu menusuk seperti duri. Ia menutup ponsel dengan tangan gemetar dan menatap wajah Reza yang tertidur di sampingnya. Lelaki itu tampak tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Alia merasakan dadanya semakin sesak. Ia ingin langsung menanyakan ini pada Reza, tetapi ia sadar bahwa ia tidak memiliki bukti yang cukup. Ia hanya memiliki percakapan singkat tanpa konteks. Jika ia langsung menuduh, Reza bisa saja berkelit dengan mudah. Malam itu, Alia hampir tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi dengan kemungkinan-kemungkinan yang menghantuinya. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanya salah paham, bahwa mungkin saja ini bukan tentang Nadia. Namun, perasaan gelisah itu terus menggerogoti hatinya. Sejak malam itu, Alia mulai memperhatikan Reza lebih seksama. Ia mencatat setiap kebiasaannya,
setiap alasan yang diberikan suaminya untuk keluar rumah. Semakin ia memperhatikan, semakin ia merasa ada yang janggal. "Mas, kamu kemana lagi?" tanyanya suatu malam ketika Reza tiba-tiba mengambil jaket dan bersiap pergi. Reza, yang sudah mengenakan sepatu, menoleh dengan ekspresi datar. "Ada urusan di luar." "Urusan apa? Bukannya sudah malam?" Reza menghela napas panjang, seolah tidak ingin berdebat. "Teman kantor butuh bantuan." Alia menatap suaminya dalam-dalam, mencoba membaca ekspresinya. Namun, Reza tetap terlihat tenang, tanpa rasa bersalah sedikit pun. "Kamu sering keluar malam belakangan ini," ujar Alia, kali ini suaranya lebih dingin. "Aku sudah bilang, banyak urusan pekerjaan," jawab Reza singkat, lalu bergegas keluar sebelum Alia bisa bertanya lebih lanjut. Alia hanya bisa berdiri di ambang pintu, menatap punggung suaminya yang semakin menjauh. Ia merasa semakin yakin bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Reza. Tapi, apa? Sementara itu, Nadia semakin terlihat lemah. Wajahnya pucat, tubuhnya tampak lebih kurus, dan ia sering mengeluh sakit kepala atau mual. Alia semakin khawatir. Suatu pagi, ketika Nadia baru keluar dari kamar, tubuhnya tiba-tiba limbung dan hampir jatuh jika Alia tidak sigap menahannya. "Nadia, kamu kenapa?" Nadia menutup matanya sesaat, seolah berusaha menenangkan diri. "Aku nggak apa-apa, Tante. Cuma pusing sedikit." "Kamu sering sakit belakangan ini. Tante perhatiin kamu juga nggak doyan makan." Nadia menundukkan kepala, menghindari tatapan Alia. "Mungkin cuma kecapean." Alia tidak percaya begitu saja. Instingnya mengatakan bahwa ini lebih dari sekadar kelelahan biasa. "Kalau besok kamu masih merasa nggak enak badan, kita ke dokter, ya?" "Tidak usah, Tante," jawab Nadia dengan nada yang sedikit lebih tinggi dari biasanya. Alia terkejut dengan reaksinya. Nadia jarang sekali membantahnya, apalagi dengan nada seperti itu. Gadis itu tampak menyadari nada suaranya yang keras dan buru-buru menunduk. "Maaf, Tante. Maksudku, aku pasti akan sembuh sendiri." Alia semakin curiga. Tapi, lagi-lagi, ia menahan diri. Hari berikutnya, keadaan semakin terasa ganjil. Alia memperhatikan bahwa setiap kali Reza dan Nadia berpapasan di rumah, ada ketegangan di antara mereka. Reza sering menghindari menatap Nadia secara langsung, sementara Nadia selalu tampak gugup dan salah tingkah. Ada sesuatu di antara mereka. Sesuatu yang besar. Alia mencoba mengabaikan semua prasangka yang mulai menguasai pikirannya, tetapi ia tahu bahwa tidak mungkin semua ini hanya kebetulan. Ia mulai menghubungkan semua titik. Perubahan sikap Reza, ketakutan Nadia, percakapan mencurigakan di ponsel suaminya, dan sekarang, kondisi kesehatan Nadia yang semakin menurun. Mungkinkah? Tidak. Ia tidak ingin berpikir sejauh itu. Itu terlalu gila. Tetapi, semakin ia mencoba mengabaikannya, semakin rasa takut itu menghantuinya. Alia memutuskan bahwa ia harus mencari tahu kebenarannya sendiri. Apapun itu, ia harus tahu. Siang itu, setelah membersihkan rumah, Alia masuk ke kamar mandi untuk mencuci tangan. Tanpa sengaja, matanya tertuju pada tempat sampah di sudut ruangan. Plastik putih yang sedikit terbuka memperlihatkan sebuah benda kecil berwarna putih dengan garis merah samar. Alia mengerutkan kening, merasa ada sesuatu yang familiar dengan benda itu. Jantungnya tiba-tiba berdetak lebih cepat saat ia meraih benda tersebut dengan tangan gemetar. Sebuah test pack. Dengan napas tertahan, Alia menatap garis merah ganda yang tampak jelas di permukaan alat itu. Positif. Darahnya seakan berhenti mengalir. Matanya membelalak. Pikirannya berputar liar, mencoba memahami apa yang baru saja ia lihat. Test pack ini, milik siapa? Tidak mungkin miliknya, karena ia dan Reza sudah lama tidak berencana memiliki anak lagi. Nadia. Nama itu langsung terlintas di kepalanya. Tangannya semakin erat menggenggam alat itu, sementara dadanya sesak oleh ketakutan dan kecemasan. Apakah mungkin? Tidak. Tidak mungkin Nadia. Tetapi, tidak ada orang lain di rumah ini selain dirinya, Reza, dan Nadia. Tubuhnya terasa lemas, seolah lututnya tidak mampu lagi menyangga berat tubuhnya. Dengan langkah gontai, Alia keluar dari kamar mandi,
Testpack masih dalam genggamannya. Ia berhenti di depan kamar Nadia, mengetuk pintu dengan perlahan. "Nadia, tante boleh masuk?" Tidak ada jawaban. Alia mencoba memutar kenop pintu. Tidak terkunci. Ia mendorong pintu pelan-pelan dan melihat Nadia duduk di tepi ranjang, menundukkan kepala. Gadis itu tampak pucat, tubuhnya sedikit bergetar. Alia mendekat dengan hati-hati, lalu duduk di sampingnya. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya mengangkat testpack yang sejak tadi ia genggam. "Nadia, ini punyamu?" Nadia tidak langsung menjawab. Gadis itu menegang, matanya tetap menatap ke bawah, seolah takut menatap Alia. "Nadia," suara Alia lebih lembut kali ini, penuh kekhawatiran. "Tolong jawab tante." Tiba-tiba, tubuh Nadia bergetar lebih hebat. Air mata mulai menetes dari matanya, jatuh ke pangkuannya tanpa suara. Alia merasakan kepedihan yang begitu dalam melihat keponakannya seperti ini. "Nadia, kamu hamil?" Gadis itu menutup wajahnya dengan kedua tangan, bahunya terguncang oleh tangisan yang tertahan. Alia menggenggam tangannya dengan erat. "Katakan pada tante, Nak, siapa yang melakukan ini padamu?" Nadia tetap diam. Tangisnya semakin pecah, tubuhnya bergetar tanpa henti. Alia semakin cemas. Ia ingin tahu kebenarannya, tetapi di saat yang sama, ia juga takut mendengarnya. "Nadia, kamu bisa cerita apapun ke tante. Kamu nggak sendirian, sayang. Tante ada di sini." Nadia tiba-tiba menjerit pelan, lalu memeluk Alia erat. "Maaf, tante. Maaf." Tubuh Alia membeku. Ia membelai punggung gadis itu, mencoba menenangkannya. "Maaf untuk apa, sayang?" Namun, Nadia hanya menangis lebih keras, seolah kata-kata tidak sanggup keluar dari bibirnya. Alia mulai panik. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang telah membuat keponakannya seperti ini? "Nadia, tolong jawab tante. Siapa ayah dari bayi ini?" Gadis itu menegang dalam pelukannya. Napasnya tersendat, seolah ketakutan yang luar biasa menyelimuti dirinya. Lalu, perlahan, Nadia menarik diri dari pelukan Alia. Matanya bengkak, wajahnya basah oleh air mata. Namun, ia tidak menjawab. Ia hanya menatap Alia dengan ekspresi penuh kepedihan, sebelum akhirnya menunduk kembali. Alia semakin merasa ada sesuatu yang sangat salah. "Nadia, apakah ini sesuatu yang buruk? Apakah ada seseorang yang memaksamu?" tanyanya hati-hati. Nadia menggeleng cepat, tetapi tetap tidak mengucapkan sepatah kata pun. Alia menatapnya dengan lekat, mencoba memahami dari setiap ekspresi wajahnya, dari setiap isakan tangisnya. Tiba-tiba, pikirannya melayang ke satu kemungkinan lain yang lebih buruk. Kemungkinan yang selama ini berusaha ia tolak, yang ia pikir tidak akan mungkin terjadi. Sikap Reza yang berubah. Perubahan Nadia yang semakin tertutup. Tatapan gelisah yang selalu ada di wajah gadis itu setiap kali berpapasan dengan Reza. Tidak mungkin. Tetapi, semakin Alia mencoba mengingkari pikirannya, semakin hatinya berkata bahwa itulah kebenaran yang harus ia hadapi. Dengan suara bergetar, ia bertanya lagi. "Nadia, siapa ayah dari bayi ini?" Nadia kembali menangis terseduh-seduh. Kali ini, lebih histeris dari sebelumnya. Alia merasakan sesuatu yang dingin menjalari tubuhnya, rasa takut yang begitu menusuk hingga membuatnya hampir tidak bisa bernapas. Jawaban Nadia mungkin belum terucap. Tetapi Alia sudah mulai memahami kebenaran yang perlahan terbuka di depan matanya. Dan itu menghancurkan hatinya. Malam itu, Alia duduk di ruang tamu dengan tubuh kaku dan pandangan kosong. Testpack dengan garis merah ganda masih tergenggam erat di tangannya, seolah-olah benda itu adalah bukti nyata kehancuran yang baru saja ia alami. Hatinya bergemuruh dengan berbagai emosi, marah, kecewa, sakit hati, dan jijik. Namun, yang paling ia rasakan adalah luka yang begitu dalam, luka yang seakan merobek seluruh jiwanya. Reza. Nama itu kini terasa asing baginya. Suaminya, lelaki yang selama ini ia percaya, yang ia cintai dengan segenap hatinya, ternyata adalah orang yang telah mengkhianati dirinya dengan cara yang paling keji. Dan Nadia, gadis itu kini terbaring di kamar, masih terisak pelan. Alia ingin merasa marah pada keponakannya,
Tetapi yang lebih kuat justru rasa iba. Nadia masih sangat muda. Ia pasti ketakutan. Dan yang lebih menyakitkan, orang yang seharusnya melindungi Nadia justru adalah orang yang telah menghancurkannya. Alia mengepalkan tangan. Ia tidak akan membiarkan semua ini berlalu begitu saja. Malam semakin larut, tetapi Alia tetap menunggu. Jantungnya terus berdegup kencang setiap kali mendengar suara kendaraan melintas di depan rumah. Dan akhirnya, suara langkah kaki yang sudah ia kenal begitu baik terdengar di teras. Reza pulang. Alia mengangkat kepalanya, mempersiapkan dirinya untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. Pintu terbuka. Reza melangkah masuk dengan wajah lelah. Ia menguap kecil sambil menutup pintu, sama sekali tidak menyadari bahwa ada badai yang menunggunya. Namun, begitu ia melihat Alia duduk dengan tatapan tajam, raut wajahnya berubah. "Alia, kamu belum tidur?" tanyanya, suaranya terdengar sedikit canggung. Alia tidak langsung menjawab. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat tespek ke arah Reza. "Apa ini, Mas?" Reza mengerutkan kening, lalu melangkah lebih dekat. Begitu ia melihat benda kecil di tangan Alia, ekspresinya berubah drastis. Matanya melebar, dan tubuhnya menegang seketika. "Jawab aku, Mas." Suara Alia lebih tegas kali ini. "Siapa yang sudah kamu hamilkan?" Reza terdiam. Napasnya terdengar lebih berat. Alia menunggu. 1 detik. 2 detik. Tidak ada jawaban. Reza hanya berdiri di tempatnya, seperti seseorang yang tertangkap basah. Alia mengepalkan tangannya semakin erat. "Jangan diam, Mas. Katakan sesuatu." Reza menghela napas panjang, lalu berusaha tersenyum kecil, meski senyum itu terlihat canggung. "Alia, kamu salah paham. Aku nggak tahu itu punya siapa." Dada Alia terasa semakin sesak. "Jangan bohong, Mas." Suaranya bergetar. "Di rumah ini cuma ada aku, kamu, dan Nadia." Mata Reza sedikit berkedut, tetapi ia tetap mencoba mempertahankan ekspresi tenangnya. Mungkin itu milik seseorang yang Nadia kenal? Bisa saja. "Jangan berani-beraninya menyalahkan Nadia," bentak Alia, air matanya sudah menggenang. "Jujur saja, Mas, aku sudah capek." Reza membuka mulut, ingin berbicara, tetapi sebelum ia sempat mengeluarkan kata-kata, suara isakan terdengar dari arah tangga. Mereka berdua menoleh. Di sana, berdiri Nadia dengan wajah pucat dan mata yang sembab. Tubuhnya terlihat lemah, tetapi ada ketegasan dalam tatapan sendunya. Dengan langkah goyah, Nadia turun perlahan, lalu berdiri di depan Alia dan Reza. Isakannya terdengar semakin jelas. "Jangan bohong, Om." Suaranya hampir tidak terdengar. Alia membeku. Reza pun terlihat panik. "Nadia, jangan." "Jangan apa?" Suara Nadia bergetar, tetapi ia tetap berdiri tegak. "Jangan bilang yang sebenarnya." Reza diam. Alia menatap keponakannya dengan campuran perasaan marah dan pedih. Dengan suara yang penuh luka, Nadia akhirnya berkata, "Tante, aku hamil, dan bayinya, anak Om Reza." Dunia Alia runtuh. Jantungnya berhenti berdetak sejenak, napasnya tercekat, dan semua suara di sekelilingnya menghilang. Tidak, ini tidak mungkin. Ia menatap Nadia dengan ekspresi kosong, berharap bahwa ini hanyalah mimpi buruk. Bahwa sebentar lagi ia akan terbangun dan menyadari bahwa semua ini hanya bagian dari imajinasinya. Tapi air mata di wajah Nadia begitu nyata. Tubuh Alia mulai bergetar. Matanya perlahan beralih ke Reza, yang kini hanya bisa menundukkan kepala. "Kamu." Suara Alia nyaris tidak keluar. "Kamu benar-benar." Reza menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Alia, dengar dulu." Tapi Alia tidak ingin mendengar apapun. Semua sudah jelas. Semua sudah hancur. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya jatuh membasahi pipinya. Nadia kembali terisak. Tubuhnya melemas, seolah beban yang ia simpan selama ini akhirnya terlalu berat untuk ditahan. Alia menatap Reza dengan penuh kebencian. "Kenapa?" Suaranya nyaris terdengar seperti bisikan. "Kenapa kamu lakukan ini?" Reza menatapnya dengan ekspresi yang sulit dibaca. "Alia, aku..."
Nadia yang akhirnya menjawab, dengan suara serak penuh kepedihan. Awalnya, Om Reza hanya baik sama aku. Aku pikir dia hanya perhatian. Alia menutup mulutnya dengan tangan, menahan isakannya sendiri. Tapi, semakin lama, semua berubah. Suara Nadia semakin melemah. Aku nggak tahu harus gimana, Tante. Aku takut. Aku benar-benar takut. Alia menatap keponakannya dengan mata penuh air mata. Lalu, dengan tatapan dingin, ia menoleh ke arah Reza. Kamu. Suaranya terdengar begitu tajam. Kamu memanfaatkan anak ini? Reza menggeleng cepat. Alia, bukan begitu. Aku tidak berniat. Semuanya terjadi begitu saja. Aku juga nggak tahu harus gimana. Terjadi begitu saja? Suara Alia pecah, penuh kemarahan dan rasa sakit. Kamu menghancurkan hidupnya, Mas. Kamu menghancurkan aku. Kamu menghancurkan pernikahan kita. Reza tertunduk, tidak mampu menjawab. Alia menggeleng tak percaya. Aku nggak peduli lagi apa alasanmu. Bagiku, semua ini sudah berakhir. Reza mendongak, panik. Alia, jangan ngomong begitu. Kita bisa cari jalan keluar. Alia menggeleng lebih keras. Tidak, Mas. Ini sudah tidak bisa dimaafkan. Air matanya terus mengalir. Malam itu, segalanya berubah. Tidak ada lagi rumah tangga yang bahagia. Tidak ada lagi kepercayaan. Tidak ada lagi cinta. Hanya luka, air mata, dan hati yang hancur berkeping-keping. Alia duduk di sudut kamar, memeluk dirinya sendiri dalam kegelapan. Napasnya berat, dadanya terasa sesak, seolah ada batu besar yang menghimpitnya. Air matanya telah habis sejak tadi, tapi rasa sakit itu tetap ada, tak berkurang sedikit pun. Ia menatap kosong ke arah cermin di seberang ruangan, melihat bayangan dirinya yang kini tampak asing. Wajah yang dulu penuh senyum dan kasih sayang kini pucat dan kaku, matanya membengkak, bibirnya kering tanpa ekspresi. Rumah ini, tempat yang dulu menjadi sumber kebahagiaannya, kini terasa seperti penjara. Dinding-dindingnya terasa menekan, udara di dalamnya seperti racun yang perlahan-lahan membunuhnya. Alia menutup matanya, berharap bahwa ketika ia membukanya kembali, semua ini hanyalah mimpi buruk. Bahwa ia masih menjadi istri yang dicintai suaminya. Bahwa Nadia masih menjadi keponakan kecilnya yang polos dan ceria. Tapi tidak. Ini nyata. Suaminya, lelaki yang ia percayai sepenuh hati, telah menghancurkan segalanya. Keponakannya, gadis yang ia besarkan dengan cinta, kini mengandung anak dari laki-laki yang seharusnya menjadi ayahnya. Bukan. Alia terisak pelan. Bukan salah Nadia sepenuhnya, ia tahu itu. Tapi setiap kali ia melihat wajah gadis itu, ia hanya merasakan sakit. Luka itu terlalu dalam, terlalu menyayat, hingga ia tak tahu apakah ia bisa menyembuhkannya. Sejak pengakuan itu, Alia tidak pernah berbicara dengan Reza lagi. Pria itu mencoba meminta maaf, mencoba menjelaskan, tetapi Alia tak ingin mendengarnya. Setiap kali ia melihat wajah suaminya, ia ingin menjerit, ingin menghancurkan sesuatu, ingin mengusirnya dari rumah ini. Dan Nadia, gadis itu berulang kali mengetuk pintu kamarnya, menangis, meminta Alia untuk berbicara dengannya. Tante, maafin aku. Tapi Alia tidak bisa. Bukan karena ia membenci Nadia, tetapi karena hatinya belum siap untuk menghadapi kenyataan ini. Berhari-hari ia hanya berdiam diri di kamar, menolak makan, menolak bicara, menolak merasakan apapun selain kehampaan yang kini memenuhi dirinya. Saat malam tiba, ia berbaring di tempat tidur dengan mata terbuka, menatap langit-langit tanpa fokus. Terlintas di pikirannya, apa gunanya semua ini? Apa gunanya tetap tinggal di rumah ini jika setiap sudutnya hanya mengingatkannya pada pengkhianatan? Apa gunanya hidup jika semua yang ia cintai telah direnggut darinya? Alia merasakan napasnya semakin berat. Dadanya sesak. Hatinya kosong. Ia merasa begitu lelah. Begitu lelah, hingga ia tidak tahu apakah ia ingin bangun esok hari. Di luar kamar, Nadia duduk di lantai dengan lutut ditarik ke dada. Matanya sembab, wajahnya pucat. Ia telah mengetuk pintu kamar Alia berkali-kali, tetapi tidak ada jawaban.
Tante, suaranya serak. Tolong jangan benci aku. Tapi tidak ada jawaban. Tangannya gemetar saat ia menyentuh perutnya yang masih datar. Di dalam sana, ada kehidupan yang tidak seharusnya ada. Dan ia tidak tahu harus berbuat apa. Reza duduk di ruang tamu dengan kepala tertunduk. Rokok di tangannya telah lama padam, tetapi ia bahkan tidak menyadarinya. Ini salahnya. Ia tahu itu. Ia tahu ia telah menghancurkan segalanya. Tapi sekarang, ia tidak tahu harus bagaimana. Ia tidak bisa membiarkan Nadia sendiri. Tapi ia juga tahu bahwa Alia tidak akan pernah bisa menerimanya lagi. Perlahan, ia memejamkan mata, merasakan beban berat yang menekan dadanya. Mungkin, ini hukuman yang pantas ia terima. Mungkin, ia tidak pantas mendapatkan maaf. Mungkin, semuanya sudah berakhir. Tapi bagaimana dengan Nadia? Bagaimana dengan bayi itu? Reza menghela napas panjang, merasa bahwa apapun yang akan terjadi setelah ini, tidak akan ada yang bisa kembali seperti dulu. Dan itu membuatnya semakin takut. Alia duduk di sudut kamar, menatap berkas kosong di tangannya. Gugatan cerai. Hanya perlu satu tanda tangannya, dan semuanya akan selesai. Namun, tangannya gemetar. Ini bukan keputusan yang mudah. Hatinya masih berkecamuk, dihantui oleh kenangan 10 tahun yang mereka habiskan bersama. 10 tahun pernikahan yang dulu begitu indah, begitu penuh cinta. Pernikahan yang ia kira akan bertahan selamanya. Tapi, apakah cinta itu masih ada? Atau hanya sisa-sisa luka yang terus menahannya dalam penderitaan? Di dalam hatinya, ia tahu bahwa pernikahan ini sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Tidak setelah apa yang dilakukan Reza. Tidak setelah ia melihat bagaimana kepercayaannya hancur berkeping-keping. Namun, ada bagian dari dirinya yang masih ragu. Bagaimana dengan Nadia? Gadis itu sedang mengandung. Terlepas dari siapa ayah dari bayi itu, Alia tahu Nadia masih terlalu muda untuk menghadapi ini sendirian. Bagaimana dengan bayi itu? Mereka tidak bersalah. Alia menutup matanya, menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan pikirannya yang kacau. Tapi, semakin ia mencoba, semakin kepalanya dipenuhi pertanyaan yang tidak bisa ia jawab. Alia, kamu harus pikirin diri kamu sendiri juga. Suara sahabatnya, Rina, terdengar tegas di seberang telepon. Alia menempelkan ponselnya ke telinga, sambil menatap kosong ke arah jendela. Aku tahu ini berat, lanjut Rina. Tapi kamu nggak bisa terus-terusan begini. Kamu harus ambil keputusan. Kalau kamu tetap bertahan, kamu yakin bisa hidup dengan rasa sakit ini. Alia menggigit bibirnya, menahan air mata yang kembali menggenang di pelupuk matanya. Rin, aku masih bingung. Suaranya hampir tak terdengar. Jangan bingung, Alia. Dia udah mengkhianati kamu dengan cara yang paling kejam. Kamu nggak harus memaafkan dia. Tapi, bagaimana dengan Nadia? Ada jeda sejenak di seberang sana sebelum Rina menjawab. Aku ngerti kamu sayang sama Nadia. Aku ngerti dia juga korban dalam semua ini. Tapi kamu nggak bisa menyiksa diri sendiri cuma karena kamu kasihan sama dia. Alia mengusap wajahnya. Kata-kata Rina benar. Tapi tetap saja, semua ini terlalu sulit. Alia, aku cuma mau bilang satu hal. Kamu berhak bahagia. Jangan biarkan dia menghancurkan hidup kamu lebih lama lagi. Suara Rina lembut, tetapi tegas. Alia tidak menjawab. Pikirannya terus berputar, mencoba mencari jawaban yang tepat. Malam itu, Alia keluar dari kamar untuk pertama kalinya setelah berhari-hari mengurung diri. Rumah terasa sunyi. Di meja makan, Nadia duduk dengan kepala tertunduk. Ia tidak menyadari kedatangan Alia, hingga wanita itu menarik kursi di hadapannya. Nadia mengangkat wajah, dan begitu melihat tatapan Alia yang dingin, matanya langsung berkaca-kaca. Tante. Suara Nadia bergetar. Alia hanya menatapnya, tidak tahu harus berkata apa. Aku minta maaf. Suara Nadia nyaris tak terdengar. Aku nggak tahu harus gimana. Aku takut. Alia menghela napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Kenapa kamu nggak cerita dari awal? Tanyanya. Suaranya terdengar lebih lelah daripada marah. Nadia menunduk. Aku takut tante bakal benci aku. Alia menutup mata,
menahan sakit yang kembali menghantam dadanya. Aku nggak bisa bilang kalau aku nggak kecewa, Nadia. Tapi yang lebih menyakitkan adalah kamu memilih diam. Kamu membiarkan aku percaya kalau semua baik-baik saja, padahal sebenarnya tidak. Air mata Nadia menetes. Aku benar-benar minta maaf, Tante. Alia terdiam sejenak. Hatinya masih terluka, tapi ia tahu, sekeras apapun ia ingin membenci Nadia, ia tidak bisa. Gadis itu pun adalah korban. Namun, itu tidak mengurangi rasa sakitnya. Alia bangkit, menatap Nadia dengan mata yang sayu. Aku butuh waktu, Nadia. Nadia menggigit bibirnya, mengangguk pelan. Tanpa berkata apa-apa lagi, Alia berjalan menjauh, meninggalkan Nadia yang kembali terisak. Keesokan harinya, Alia sedang duduk di ruang tamu ketika Reza tiba-tiba masuk. Ia terlihat kacau, wajahnya lelah, matanya merah seperti kurang tidur. Alia, aku mau bicara. Suaranya penuh dengan kepasrahan. Alia tidak mengangkat wajahnya. Aku nggak ada lagi yang mau dibicarakan, Mas. Tolong beri aku kesempatan. Alia tertawa kecil, tetapi tanpa kebahagiaan. Kesempatan? Reza duduk di depannya, menatap Alia dengan penuh harap. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku udah menghancurkan semuanya. Tapi aku nggak mau kehilangan kamu, Alia. Alia akhirnya mengangkat wajahnya, menatap suaminya dengan mata yang penuh luka. Mas, kamu nggak kehilangan aku. Kamu membuang aku. Kamu menghancurkan aku dengan tangan kamu sendiri. Reza meraih tangannya, tapi Alia segera menariknya. Aku bakal berubah, Alia. Aku janji. Aku bakal tebus semuanya. Aku nggak mau rumah tangga kita berakhir. Alia menggeleng, menatapnya dengan getir. Rumah tangga kita sudah berakhir, Mas. Kamu yang mengakhirinya. Tapi aku masih mencintai kamu, Alia. Suara Reza nyaris putus asa. Alia menatapnya lama. Dulu aku juga mencintai kamu, Mas, katanya pelan. Tapi lihat di mana kita sekarang. Apa yang kamu lakukan tidak bisa diperbaiki dengan kata-kata. Reza menunduk, bahunya bergetar. Aku mohon, Alia. Alia menarik napas panjang, menahan air mata yang hampir jatuh. Lepaskan aku, Mas, bisiknya. Dan dengan itu, ia bangkit, meninggalkan Reza yang terduduk di sana, terjebak dalam penyesalan yang tidak akan pernah cukup untuk memperbaiki segalanya. Alia duduk di tepi ranjang dengan tatapan kosong. Malam telah larut, tetapi matanya masih terbuka lebar, menatap gelapnya ruangan yang terasa semakin sempit. Sejak kejadian itu, ia tak pernah bisa benar-benar tidur nyenyak lagi. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, bayangan masa lalunya kembali menghantuinya. Ia masih bisa mengingat dengan jelas bagaimana dulu rumah ini dipenuhi dengan tawa dan kebahagiaan. Dulu, ia dan Reza selalu duduk berdua di ruang tamu, mengobrol ringan setelah makan malam. Ia ingat bagaimana Reza menggenggam tangannya saat mereka menonton televisi, atau bagaimana suaminya mencium keningnya sebelum berangkat kerja. Dulu, rumah ini terasa hangat. Sekarang, yang tersisa hanyalah kehampaan. Alia menghela napas panjang. Ia ingin berhenti mengingat semuanya, tetapi kenangan-kenangan itu terus saja datang, menyesakkan dadanya. Di kamar sebelah, Nadia mungkin sedang mengalami hal yang sama. Gadis itu semakin tertutup, semakin sering mengurung diri. Alia tahu bahwa Nadia dipenuhi rasa bersalah, bahkan beberapa kali ia mendengar suara tangis tertahan dari balik pintu kamarnya. Suatu hari, saat Alia bangun lebih awal dari biasanya, ia melihat Nadia duduk di meja makan dengan tas ransel besar di sampingnya. Gadis itu menundukkan kepala, kedua tangannya menggenggam erat tali tasnya seolah bersiap untuk pergi. Alia berhenti di ambang pintu, mengamati keponakannya dengan perasaan bercampur aduk. "Kamu mau pergi kemana?" tanyanya akhirnya. Suaranya terdengar lebih dingin dari yang ia maksudkan. Nadia tersentak, lalu perlahan menatapnya dengan mata sembab. "Tant, aku." Ia menggigit bibirnya, suaranya bergetar. "Aku nggak bisa di sini lagi. Aku nggak pantas ada di rumah ini. Aku udah cukup menyusahkan Tante." Alia menatapnya tanpa ekspresi. Di dalam hatinya, ia merasakan berbagai emosi bertabrakan, marah, kecewa, sedih,
tetapi juga kasihan. Kamu mau kemana? Tanyanya lagi. Nadia menggeleng. Aku nggak tahu. Tapi aku nggak bisa terus di sini. Aku nggak mau membuat tante makin menderita. Alia menghela napas panjang, berusaha meredam emosinya. Dengar, Nadia. Pergi dari sini nggak akan menyelesaikan apapun. Apapun yang sudah terjadi, lari bukan solusinya. Tapi, kalau kamu pergi sekarang, kemana kamu akan tinggal? Bagaimana dengan bayi kamu? Alia menatap perut Nadia yang masih datar, lalu kembali menatap wajahnya. Kamu nggak bisa menghadapi ini sendirian, Nadia. Air mata mengalir di pipi Nadia. Tapi tante juga nggak bisa terus melihat aku tanpa merasa sakit, kan? Alia terdiam. Ia tidak bisa membantah itu. Setiap kali melihat Nadia, ada perasaan sakit yang begitu dalam. Tapi di sisi lain, ia juga tahu bahwa Nadia bukanlah satu-satunya yang bersalah dalam semua ini. Alia menarik napas panjang. Aku butuh waktu, Nadia. Tapi itu bukan berarti aku ingin kamu pergi. Nadia menunduk, lalu perlahan melepas genggaman tangannya dari tali tas. Sejenak, ia hanya duduk diam, sebelum akhirnya bangkit dan berjalan menuju kamarnya tanpa berkata apa-apa. Alia menatap kepergian keponakannya dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ia tahu ini bukan akhir dari segalanya, tetapi mungkin ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Entah itu kebangkitan, atau justru kehancuran yang lebih besar. Beberapa hari kemudian, Reza datang lagi. Kali ini, ia tidak mencoba membela diri atau memohon. Ia hanya duduk di sofa ruang tamu, menatap Alia yang duduk di seberangnya. Aku tahu aku nggak punya hak untuk meminta apapun, katanya pelan, suaranya penuh dengan kepasrahan. Tapi aku juga tahu aku nggak bisa terus-terusan menahan kamu dalam pernikahan ini kalau kamu udah nggak mau. Alia tetap diam, menunggu kata-kata berikutnya. Aku kasih kamu pilihan, Alia, lanjut Reza, menatap istrinya dengan mata yang letih. Kalau kamu masih mau bertahan, aku akan lakukan apa saja untuk menebus kesalahanku. Aku akan berusaha membuat semuanya lebih baik, sebisa mungkin. Tapi kalau kamu memilih pergi. Reza menelan ludah, suaranya semakin lirih. Aku nggak akan menahan kamu. Alia menghela napas. Ia sudah memikirkan semua kemungkinan ini selama berhari-hari, tetapi tetap saja, mendengar langsung dari mulut Reza membuat dadanya terasa sesak. Aku cuma ingin kamu tahu, lanjut Reza, kalau aku benar-benar menyesal. Aku nggak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, tapi aku nggak akan lari dari tanggung jawabku terhadap Nadia dan anak itu. Aku cuma ingin kamu tahu, pilihan ada di tangan kamu. Alia menutup mata sejenak, membiarkan kata-kata itu meresap ke dalam pikirannya. Pilihan. Ia sudah tahu apa yang harus ia lakukan. Tapi apakah hatinya siap menerima kenyataan itu? Alia akhirnya memutuskan untuk mencari ketenangan. Ia butuh waktu untuk dirinya sendiri, untuk berpikir tanpa tekanan dari siapapun. Ia mengunjungi tempat yang dulu sering ia datangi saat ingin menenangkan pikiran, sebuah pantai kecil di luar kota, tempat ia dan Reza dulu pernah menghabiskan waktu bersama. Duduk di atas pasir, ia membiarkan angin laut menyapu wajahnya, membiarkan deburan ombak menjadi latar bagi pikirannya yang berantakan. Disinilah, ia harus menemukan jawabannya. Haruskah ia memaafkan? Atau meninggalkan semuanya demi menyembuhkan dirinya sendiri? Angin berembus pelan, membawa serta suara hatinya yang masih belum menemukan kepastian. Kabar itu akhirnya menyebar. Alia tidak tahu siapa yang pertama kali membocorkannya, tetapi dalam waktu singkat, keluarganya dan keluarga Reza sudah mengetahuinya. Telepon genggamnya tidak berhenti bergetar dengan pesan-pesan yang masuk. Beberapa berisi kata-kata simpati, beberapa penuh kemarahan, dan ada juga yang hanya bertanya, seolah ingin memastikan apakah ini benar-benar terjadi atau hanya sekadar gosip murahan. Ibunya adalah orang pertama yang langsung datang ke rumahnya, wajahnya dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan yang tertahan. Begitu melihat putrinya, ia langsung memeluknya erat, tanpa berkata apa-apa. Alia merasa air matanya hampir pecah, tetapi ia menahannya. Ia sudah cukup menangis. Apa yang sebenarnya terjadi, Nak? Suara ibunya bergetar saat akhirnya ia berbicara. Alia tidak langsung menjawab. Ia menatap lurus ke depan, berusaha mencari kata-kata yang tepat,
tetapi kenyataan itu terlalu pahit untuk diungkapkan. Akhirnya, dengan suara yang nyaris tanpa emosi, ia berkata, "Reza mengkhianati aku, Bu." Ibunya terdiam. Seakan kalimat sederhana itu terlalu sulit untuk dicerna. "Dengan Nadia?" tanyanya akhirnya, seolah berharap jawaban yang keluar dari mulut Alia adalah, "Tidak." Alia mengangguk pelan. Sejenak, suasana menjadi begitu hening. Ibunya menarik napas dalam, lalu menyandarkan tubuhnya ke sofa dengan wajah yang tampak jauh lebih tua dalam sekejap. "Astagfirullah," bisiknya pelan. Tak lama setelah itu, keluarga besar pun mulai berdatangan. Pihak keluarga Alia dan pihak keluarga Reza bertemu dalam suasana yang begitu tegang. Masing-masing datang dengan opini mereka sendiri, dan dari detik pertama, Alia tahu bahwa ini tidak akan menjadi pertemuan yang mudah. "Kamu ini laki-laki macam apa, Reza?" Suara kakak laki-laki Alia menggema di ruang tamu. Wajahnya merah padam karena marah. "Alia sudah jadi istri yang baik buat kamu. Setia, nggak pernah macam-macam. Tapi kamu malah selingkuh sama keponakannya sendiri." Reza duduk dengan kepala tertunduk. Wajahnya tampak lelah dan penuh penyesalan, tetapi ia tidak berusaha membela diri. Ia tahu, apapun yang ia katakan sekarang hanya akan membuat semuanya lebih buruk. "Kamu tegas sama Alia," lanjut kakaknya, kali ini dengan suara yang bergetar karena emosi. "Kamu tahu betul betapa dia sayang sama Nadia. Kamu tahu betapa dia selalu anggap Nadia seperti anak sendiri. Tapi kamu malah..." "Kakak," Alia akhirnya membuka suara. Suaranya lelah, hampir tanpa tenaga. "Sudah." Kakaknya menatapnya dengan mata penuh kemarahan. "Alia, kamu nggak bisa diam saja. Kamu harus lakukan sesuatu. Orang kayak Reza ini nggak layak dimaafkan." Di sisi lain ruangan, Ibu Reza tampak menangis. "Tolong, jangan terlalu menyalahkan anak saya saja," katanya dengan suara lirih. "Saya tahu dia salah. Saya tidak membelanya. Tapi bagaimana dengan Nadia? Bukankah dia juga salah?" "Kamu menyalahkan Nadia?" sergah salah satu saudara Alia. "Dia masih muda. Seharusnya Reza yang lebih tahu batasannya." "Iya, tapi Nadia juga bukan anak kecil lagi. Dia pasti sadar dengan apa yang dia lakukan," sahut yang lain. Perdebatan semakin sengit. Ada yang menyalahkan Reza sepenuhnya, menganggapnya sebagai pria tidak bermoral yang menghancurkan keluarganya sendiri. Ada yang menganggap Nadia sebagai korban, seorang gadis muda yang mungkin tidak mengerti apa yang ia hadapi dan akhirnya terjebak dalam situasi yang salah. Ada juga yang, dengan nada tajam, menyalahkan Alia karena tidak menjaga suaminya. "Kamu terlalu percaya sama suami kamu, Alia," kata seorang kerabat jauh. "Makanya begini jadinya. Laki-laki kalau nggak dijaga, ya pasti bisa selingkuh." Alia menatap orang itu dengan dingin. Ia ingin tertawa, tapi yang keluar dari bibirnya hanyalah desahan napas panjang. "Jadi sekarang salah saya?" tanyanya dengan nada datar. Orang itu tidak menjawab, hanya mengalihkan pandangannya. Alia menggeleng. Ia lelah. Benar-benar lelah. Sementara itu, Nadia mengurung diri di kamarnya. Ia tidak mau menemui siapapun. Sejak berita ini tersebar, ia tidak lagi keluar rumah, bahkan tidak mau makan dengan orang lain. Beberapa kali Alia mendengar suara tangisnya di balik pintu. Di malam hari, ia akhirnya memberanikan diri untuk mengetuk pintu kamar Nadia. Tidak ada jawaban. Ia mengetuk lagi, kali ini sedikit lebih keras. "Nadia." Hening. Alia menghela napas. "Aku tahu kamu masih terjaga. Buka pintunya." Beberapa saat kemudian, pintu akhirnya terbuka perlahan. Nadia berdiri di ambang pintu, wajahnya pucat dan matanya sembab. Ia terlihat lebih kurus, lebih rapuh. Alia menatapnya lama, sebelum akhirnya melangkah masuk ke dalam kamar. "Kamu nggak makan lagi?" tanyanya pelan. Nadia menggeleng lemah. "Nggak ada yang bisa aku telan, Tante." Suaranya hampir tidak terdengar. Alia duduk di tepi ranjang. Ia tidak tahu harus berkata apa. "Tante." Suara Nadia pecah. Ia berlutut di lantai, menunduk dalam-dalam. "Aku nggak tahu harus bagaimana lagi. Aku benar-benar menyesal. Aku nggak tahu kenapa ini bisa terjadi. Aku..." Alia menutup mata sejenak.
Cukup, Nadia. Tapi, cukup. Suara Alia lebih tegas kali ini. Ia menarik napas dalam. Aku nggak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Dan aku juga nggak bisa bilang kalau aku bisa langsung memaafkan semuanya. Nadia menggigit bibirnya, air matanya kembali mengalir. Tapi satu hal yang aku tahu, lanjut Alia, suaranya lebih pelan, kita semua harus bertanggung jawab atas apa yang sudah terjadi. Dan itu termasuk kamu. Nadia menunduk dalam, bahunya bergetar. Alia menatap keluar jendela. Langit malam terlihat begitu kelam. Ia tahu bahwa keputusan akhirnya sudah semakin dekat. Ia hanya tinggal memilih. Apakah ia akan terus bertahan, atau akhirnya pergi meninggalkan semuanya? Dan kali ini, tidak ada yang bisa membuat keputusan itu selain dirinya sendiri. Alia duduk di dalam kamar yang sudah begitu lama menjadi saksi suka dukanya bersama Reza. Ruangan ini dulu penuh kehangatan, tapi sekarang terasa dingin dan asing. Ia menatap foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding, di mana ia dan Reza tersenyum bahagia. Senyuman yang dulu penuh cinta, kini terasa seperti kebohongan yang menyakitkan. Keputusan yang harus ia ambil bukan hanya tentang dirinya sendiri, tapi juga tentang masa depan Nadia, bayi yang dikandungnya, dan bahkan Reza. Tetapi, masihkah ada masa depan bagi mereka bertiga dalam satu rumah yang sama? Malam itu, Alia akhirnya meminta Reza untuk berbicara dengannya secara pribadi. Mereka duduk berhadapan di ruang tamu, suasana hening dan penuh ketegangan. Reza menatap Alia dengan mata yang tampak lebih sayu dari biasanya. Sejak perselingkuhan ini terungkap, ia kehilangan banyak hal, terutama rasa hormat dari Alia dan keluarganya. Aku sudah memikirkan semuanya, Reza, kata Alia akhirnya, suaranya begitu tenang, tapi penuh ketegasan. Reza menelan ludah, mengangguk pelan. Aku nggak bisa hidup dalam kebohongan lagi. Aku nggak bisa terus menahan semua luka ini, hanya demi mempertahankan sesuatu yang sudah hancur. Lanjut Alia. Aku ingin kita berpisah. Reza tampak seperti kehilangan kata-kata. Sekian lama ia berharap Alia bisa memaafkannya. Tetapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa ini adalah konsekuensi yang harus ia terima. Alia. Suaranya hampir tidak terdengar. Aku tahu aku nggak punya hak buat memohon, tapi aku benar-benar menyesal. Alia menatapnya dalam-dalam. Penyesalanmu tidak bisa menghapus rasa sakit yang aku rasakan, Reza. Reza menunduk, mengusap wajahnya dengan kedua tangannya. Aku berharap waktu bisa diputar kembali, katanya dengan suara bergetar. Aku tahu aku menghancurkan semuanya. Tapi waktu tidak bisa diputar kembali, Reza, jawab Alia pelan. Dan aku harus melangkah ke depan, dengan atau tanpa kamu. Sementara itu, Nadia masih terjebak dalam kesedihannya sendiri. Ia merasa terasing, seolah tak ada lagi tempat untuknya di dunia ini. Alia adalah satu-satunya orang yang selalu ia anggap sebagai ibu, tetapi kini, ia telah menghancurkan kepercayaan itu. Ketika Alia mengetuk pintu kamarnya lagi, Nadia merasa takut. Apakah ini saatnya ia harus pergi? Apakah ini akhirnya? Tante. Suaranya lirih saat membuka pintu. Alia memandangnya lama sebelum akhirnya masuk ke dalam kamar. Ia duduk di sisi ranjang dan menghela napas panjang. Aku nggak akan membenci bayi yang ada di dalam kandunganmu, Nadia, kata Alia pelan. Dia tidak salah. Nadia menggigit bibirnya, air matanya mulai menggenang lagi. Aku akan pergi, Tante, katanya akhirnya. Aku nggak bisa terus di sini. Aku nggak pantas. Kamu akan kemana? Potong Alia. Nadia terdiam. Ia tidak tahu jawabannya. Kamu memang melakukan kesalahan besar, Nadia, lanjut Alia. Tapi lari dari masalah bukan solusinya. Tapi aku nggak sanggup melihat Tante setiap hari dan merasa bersalah terus-menerus. Alia menatap wajah keponakannya yang masih begitu muda, tetapi kini penuh luka. Ia tahu Nadia pun telah menanggung beban yang berat. Aku nggak akan menahanmu kalau kamu benar-benar ingin pergi, kata Alia akhirnya. Tapi kalau kamu memilih tetap di sini, aku harap kamu bisa belajar dari semua ini. Bukan hanya untuk dirimu sendiri, tapi juga untuk anakmu nanti. Nadia menutup wajahnya dengan kedua tangan, tubuhnya bergetar karena tangis yang tak bisa ia bendung lagi. Alia tidak memeluknya,
tidak juga menghiburnya dengan kata-kata manis. Ini adalah kenyataan pahit yang harus mereka hadapi. Beberapa bulan berlalu. Alia resmi bercerai dari Reza. Keputusan itu tidak mudah, tetapi ia tahu itu yang terbaik untuknya. Ia meninggalkan rumah yang dulu mereka bangun bersama, dan memulai hidup baru di tempat lain. Nadia akhirnya memilih untuk melahirkan anaknya di rumah rehabilitasi khusus ibu muda yang dikelola oleh seorang kenalan keluarga Alia. Ia tahu ia harus bertanggung jawab atas anaknya, meskipun masih ada ketakutan di hatinya. Reza, di sisi lain, semakin terpuruk dalam penyesalannya sendiri. Ia kehilangan segalanya, istrinya, rumah tangganya, dan bahkan masa depannya yang dulu begitu ia yakini. Suatu hari, ia menghubungi Alia untuk terakhir kalinya. "Aku nggak akan memintamu kembali," katanya di telepon. "Tapi aku ingin kamu tahu, aku benar-benar menyesal." Alia terdiam sesaat sebelum menjawab, "Penyesalan nggak akan mengubah apapun, Reza. Aku harap kamu bisa belajar dari ini." Dan dengan itu, mereka menutup bab terakhir dari kisah mereka. Hidup tidak selalu memberikan akhir yang bahagia, tetapi selalu ada hikmah di balik setiap luka. Alia akhirnya menemukan ketenangan dalam keputusannya. Ia tidak lagi hidup dalam bayang-bayang masa lalu, tetapi melangkah maju dengan keyakinan bahwa ia berhak atas kebahagiaan yang lebih baik. Kepada siapapun yang membaca kisah ini, semoga kita selalu diberi kekuatan untuk memilih jalan yang terbaik, meskipun harus melewati luka yang begitu dalam. Semoga kisah ini bisa menjadi pengingat bahwa kita selalu berhak untuk memilih kebahagiaan kita sendiri. Salam hangat. Sampai jumpa di cerita berikutnya.